Salam, Bapak Ibu sekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dari Badan Kerjasama Gereja PKG Kota Batam mulai saat ini akan mengadakan mimbar PKG, pelayanan PKG untuk kita bersama. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Metris Pandiangan dari GPDI Keluarga Dapur 12. Baik, kita akan mulai cara kita akan mengangkat satu pujian Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang besar bagi kami. Sungguh kami senantiasa bersyukur sebab Kau Allah yang setia dalam hidup kami, Allah yang telah menyertai setiap hidup, yang memberi kami kehidupan, yang memberi kami kekuatan, kemenangan. Sebab itu Tuhan, pada hari ini dalam mimbar PKG kami memohon bersalawat untuk hadir bersama kami, berkati kami, berkati saudara-saudara kami yang akan menyaksikan kami. Terima kasih Bapak. Kami mulai mimbar PKG ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Salam. Salam. Bapak Ibu saudara sekalian, rekan hamba Tuhan yang tergabung di dalam BKG, pagi hari ini kita bersyukur untuk acara yang baru yang dikerjakan oleh BKG dalam titel kita, yaitu mimbar BKG
Ini menjadi sebuah terobosan untuk menjadi wadah bagi kita untuk mempersatukan kita tetap di dalam Tuhan, sebab kita memang sedikit terganggu dalam persekutuan oleh karena COVID ini, namun tidak menghalangi dengan adanya mimbar PKG ini kita akan bersama-sama kembali dihangatkan dalam kasih Kristus untuk saling mengisi, saling memberkati, saling membangun. Dan kali ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan dalam rangka menggurui, mengajari, tetapi berbagi, karena kita percaya PKG adalah milik kita bersama, tempat kita saling membangun dan menguatkan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba Tuhan dan rekan-rekan pelayan yang kami kasih dalam Kristus, saya mengajak kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat 4. Saya berikan titel kita atau judul topik kita, yaitu berkenan kepada komandan. Saya percaya begitu Bapak Ibu mendengar ayat ini sudah sangat tahu persis arah daripada ayat ini. Namun demikian kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang selalu baru tiap hari bagi kita. 2 Timotius 2 ayat 4 berkata demikian: seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus memberikan sebuah analogi tentang hamba-hamba Tuhan yang berjuang di ladang pekerjaan Tuhan, seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita ini digambarkan sebagai prajurit yang tengah berjuang dalam pertempuran. Ini prajurit yang dimaksud di sini bukan sedang santai, bukan sedang istirahat, tetapi sedang dalam medan peperangan. Medan peperangan yang dimana seorang prajurit fokus pada perjuangan yang sedang dikerjakan untuk mendapat hasil. Lalu kita mengerti bahwa kita sebagai prajurit, menurut Paulus di sini, bahwa kita itu memiliki komandan, dan komandan kita tentunya adalah Yesus Kristus. Nah, kita sebagai prajurit yang sedang berjuang, bukan sedang istirahat, bukan sedang santai, bukan juga sedang tidak beraktivitas dalam peperangan, tetapi sedang berjuang. Ya, itu yang pertama saya garis bawahi, bahwa rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun, khususnya di Kota Batam, dari ujung yang satu ke pinggir laut yang sana, saya percaya kita ini sedang ada dalam perjuangan, dalam pergerakan yang Tuhan pimpin, yaitu komandan kita sedang berjuang. Dan apapun yang kita kerjakan dari pagi sampai malam, kembali sampai pagi lagi, perjuangan kita adalah untuk mengurusi jemaat Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat lain Paulus pernah berkata, tanpa menyebut hal yang lain lagi, banyak hal kata Paulus, urusanku setiap hari adalah mengurusi jemaat Tuhan. Ya, dia katakan di dalam kitab Rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanapun kita menyadari perjuangan ini berat tanpa fokus yang kuat. Kalau dikatakan di sini, seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupan. Mungkin perkara yang ini penting digarisbawahi, sebab itulah yang disampaikan oleh Paulus. Dalam iluminasi Roh Kudus, Paulus mengerti perjuangan ini selalu akan berdampingan dengan apa yang disebut soal-soal penghidupan. Dan Paulus mengerti dalam rohnya bahwa hamba-hamba Tuhan itu bisa saja gagal fokus oleh karena soal-soal penghidupan. Dan memang ternyata pengalaman empiris kita tahu banyak hamba Tuhan juga menjadi terganggu fokusnya soal penghidupan yang mengganggunya. Sebab itu perlu digarisbawahi, saya juga sebagai hamba Tuhan belajar agar tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Banyak hamba Tuhan telah kehilangan fokus bukan karena mereka tidak punya tujuan pada awalnya, bukan tidak punya tujuan. Kita tahu setiap hamba Tuhan memulai pelayanannya, dia punya fokus, dia punya tujuan-tujuan yang sangat brilian.
akan menetapkan garis-garis haluan pelayanannya, target-targetnya, dia punya semuanya. Tapi ketika dalam perjalanannya dia bisa kehilangan fokus, ya bukan pada awalnya tidak punya tujuan itu, tetapi di tengah pergumulan hidup, ya beberapa di antara mereka tidak sanggup meniadakan soal-soal penghidupan yang membuat mereka tidak berkenan kepada komandannya. Nah, ini fatal sekali. Kalau seorang prajurit tidak berkenan kepada komandan, boleh kita tahu resikonya apa? Yang pertama memang tidak dapat promosi. Bagaimanapun seorang prajurit yang tidak berkenan kepada komandan, pasti jauh dari promosi pangkat, jauh dari perhatian. Namanya juga sudah tidak berkenan kepada komandan. Nah, itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan belajar untuk fokus kepada apa yang disebut berkenan kepada komandan. Apa yang menjadi agenda dan target-target komandan kita betul-betul kita bisa kerjakan. Dan itu yang membuat komandan itu senang. Dan kita tahu akibatnya kalau kita menyenangkan komandan senang dengan kita. Apabila ada promosi jabatan, apabila ada kenaikan pangkat, baik itu secara periodik yang memang pantas dalam kepangkatan, ataupun ada ya pangkat-pangkat yang hadiah karena prestasi-prestasi di lapangan. Kita paham sedikit mengenai itu seperti dalam dunia kemiliteran. Tetapi saudaraku, yang paling penting jangan sampai kita kehilangan fokus kita dari awal supaya tetap berkenan kepada komandan kita. Ya, komandan kita itu menjadi junjungan kita, hatinya harus kita pegang, yang menjadi kerinduannya kita pahami, strategi-strategi yang diterapkannya kita jalankan, kita bergerak dalam komando komandan itu. Kalau istilah militer disebut komando, dalam dunia pelayanan disebut sabda. Perkataan-perkataannya, isi hatinya, tujuan-tujuannya kita pahami dan kita kerjakan seturut dengan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa harus menyinggung A, B, dan C, saya hanya ingin menyampaikan beberapa kalimat yang kadang-kadang terjadi di antara rekan hamba Tuhan. Ada kadang-kadang kita menyebut ayat. Saya kemarin mendapat sebuah ayat yang dikutip dalam sebuah komen-komen di dalam Matius 24 ayat 28 disebut begini: di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saya hanya mengutip menyampaikan sebuah komen, membalas komen ini. Saya buat ini dalam ini. Nah, artinya kalau saya bilang ini dalam, itu bisa dipahami apa maksud dari hamba Tuhan ini menyentil ya dengan ayat Matius 24 ayat 28 ini. Tentu memang out of context menurut saya, tetapi paling tidak itu dipakai untuk menyatakan bahwa bagaimana burung nasar itu langsung berkerumun kalau ada bangkai. Saya pikir terlalu jauh mungkin kalimat itu, tetapi kalau kita renungkan bisa juga ya ada benarnya. Bagaimana istilah yang lain langsung teman-teman menyebut, oh di mana ada gula ada semut. Nah, ini ada sedikit kesamaan barangkali. Saya tidak mau ya hal ini boleh menjadi sebuah ejekan ataupun label yang disebutkan bagi hamba Tuhan. Kita ini bukan di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun. Saya katakan sekali out of context tentang apa yang disampaikan, tapi mungkin barangkali ada sindiran ini menyebut di mana beberapa oknum hamba-hamba Tuhan mudah kehilangan fokus barangkali oleh karena soal-soal kehidupan. Kita sebagai hamba Tuhan, prajurit Kristus ya sudah menyatakan diri menjadi hamba Tuhan, dan itu pilihan kita, kemauan kita. Kita sudah yes terhadap apa segala tuntutan daripada keprajuritan itu, bahwa kita tidak lagi memusingkan diri soal-soal penghidupan kita, supaya jangan sampai ada istilah ada gula ada semut, dan di mana bangkai ada di situ burung nasar berkerumun. Dijauhkan Tuhan itu daripada kita, saudara sekalian. Memang tugas kita berat sebagai hamba Tuhan, apalagi dekade terakhir ini. Di akhir zaman ini gereja itu terancam terkontaminasi
keluar dari fokus awal daripada gereja itu didirikan. Ya. Saya mengutip saja karena saya hanya berbagi. Ya, kalau melihat kondisi gereja masa kini, saya melihat satu buku dalam buku Disciple Making Pastor. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku itu, karangan hamba Tuhan bernama Bill Hull. Itu dia mengungkapkan keadaan gereja masa kini. Tentu ini ada kaitannya dengan dunia barat, tapi juga di Asia. Bahwa pertama, gereja itu sangat lemah, duniawi dan dangkal secara rohani. Itu penilaiannya di dalam buku itu. Yang kedua, bahwa gereja itu dipengaruhi oleh budaya kafir yang sedang bangkit. Budaya kafir yang kita percaya dulu itu ada percaya ilmu hitam, jimat, ramal, tahayul, dan tradisi-tradisi yang ya disebut primitif. Tetapi di dekade terakhir ini katanya malah digemari, malah membuka pikiran kepada hal itu. Makanya disebut sebagai budaya kafir yang bangkit kembali. Pernah orang tak percaya tahayul, tapi mulai orang kembali mempercayainya. Itu yang kedua menurut Bill Hull. Dan yang ketiga menurut Bill Hull itu bahwa pikiran gereja ini yang lebih ngeri. Pikiran anggota-anggota gereja kebanyakan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh televisi, internet, Google, Facebook, dan media-media sosial yang lainnya, yang di dalamnya mudah saja menggiring pikiran kita kepada pornografi dan hal-hal yang merangsang seks yang tidak sehat. Ini menurut Bill Hull ya dalam buku itu. Saya pikir ada benarnya. Sekarang ini apalagi di dunia COVID ini kita sangat erat sekali dengan media sosial karena memang keluar dibatasi dan semua kegiatan hampir dipusatkan kepada Android, sehingga mau tidak mau memang anak-anak pun yang dulunya agak sedikit ada waktu pembatasan dari orang tua sekarang tidak lagi karena semua harus daring ya. Semua harus online dan akhirnya apa yang terjadi, apa yang disebut oleh Bill Hull dalam buku tadi itu betul-betul menjadi ancaman besar bagi gereja. Nah, oleh sebab itu, saya singkat karena memang tidak panjang saya menyampaikannya. Kita sebagai prajurit Tuhan yang sedang berperang di lapangan ini, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ingin berbagi saja dari Paulus, bahwa Paulus berkata dalam Kolose pasal yang pertama ayat 28 dan 29. Kolose pertama, Kolose 1 ayat 28 dan 29. Saya baca bagi kita. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan pesan Paulus ini merupakan pengalamannya juga. Ya, Paulus itu hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau dalam perjanjian baru, andai kata orang bertanya, Pak Pandiangan, siapa-siapa saja tokoh Alkitab yang Pak Pandiangan figurkan dalam perjanjian baru? Yang pertama Tuhan Yesus. Dan yang kedua bagi saya Paulus. Bapak Ibu boleh Petrus, boleh Bartolomeus, boleh Markus, dan yang lain terserah, boleh Yohanes. Tapi saya memilih Paulus. Paulus ini hebat luar biasa sekali ya. Perubahan pertobatan itu dari penyerang iman Kristen menjadi seorang pemberita dan pembela iman Kristen. Itu luar biasa sekali, ya, drastis sekali. Dan dia juga seorang intelek, ya, seorang berpendidikan. Dia lama dibentuk dalam sebuah institusi di bawah pembinaan Gamaliel, guru besar. Jadi pemahamannya tentang perjanjian lama is okay, dan pewahyuan yang dia dapat dari Kristus luar biasa. Kegigihannya dalam bekerja luar biasa, mempertaruhkan nyawanya. Dia menyerang, bertahan, dan membela. Seluruhnya sudah komplit pada seorang Paulus. Luar biasa hamba Tuhan ini. Ya. Kita kalau baca buku-bukunya, ya 2/3 dari perjanjian baru, buku itu ditulis oleh tangannya sendiri. Seorang yang sangat gigih.
Ya, kita tahu sekarang kita sangat mudah di dalam menulis sesuatu, mengetik, bahkan dengan menggunakan suara pun kita bisa mengetik. Tapi kadang-kadang kita malas mengetik, mengirimkan pesan kepada hamba Tuhan, kepada rekan, pada jemaat. Tapi Paulus dalam segala pergumulannya yang harus menulisnya dengan sangat susah payah dengan alat yang terbatas. Bahkan di tengah-tengah perjuangannya dia kadang di penjara, seperti dari penjara ke penjara terus dia berganti. Dia ada di Filipi, waktu itu menulis surat Filipi dia sedang berada di penjara. Dan yang luar biasa dari hamba Tuhan Paulus ini, dia menjadikan penjara itu bukan ruang merenungi nasib, meratapi nasib, tapi dia jadikan itu menjadi sekretariat sementara untuk penginjilannya, tempat bertemunya para orang-orang yang datang mengunjungi dia. Disitulah dia tulis kitab Filipi. Ini hamba Tuhan ini luar biasa sekali ya. Saya menulis satu buku pun sampai hari ini belum berhasil. Dengan segala kemudahan, dengan segala fasilitas, dengan segala penunjang-penunjang, dengan segala referensi buku, tapi saya belum berhasil menulis satu buku satu pun yang paling kecil. Paulus ini luar biasa. Jadi kalau ada kalimat-kalimat Paulus bagi saya, begitu mata saya melihat karena itu inspirasi Roh Kudus sangat luar biasa dalam memakai otak dan kecerdasan berpikirnya untuk membangun sebuah iman yang kokoh di atas dasar yang teguh yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kolose pasal 1:28-29 ini dia berkata begini, dialah yang kami beritakan, Yesuslah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Yang saya ambil pertama adalah bahwa seorang pemimpin, seorang prajurit, seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang harus menuntun, memimpin. Saya garis bawahi kata tiap-tiap orang menuju kepada kesempurnaan Kristus. Yang saya mau garis bawahi adalah kata tiap-tiap orang. Jadi bagi Paulus pelayanan itu sangat tuntas. Kita kenal dengan pelayanan global, pelayanan massal. Tapi yang Paulus sebut di sini adalah pelayanan pribadi. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena dia bilang apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Jadi tiap-tiap orang dinasihati. Pribadi-pribadi dinasihati terus, dan tiap-tiap orang kami ajari, tiap-tiap orang diajari. Nah, dalam upaya menanggulangi kemerosotan moral di akhir zaman ini, menghadapi apa yang disebut oleh Bill Hult tadi, bagaimana lemahnya gereja, bagaimana duniawinya gereja itu, bagaimana dangkalnya rohaninya gereja itu, bagaimana gereja sedang dibayang-bayangi oleh bahaya internet, Google, Facebook dan yang lain, termasuk pornografi dan akses informasi yang begitu mudah. Maka seorang hamba Tuhan saya renungkan tadi malam ketika saya persiapkan firman ini, dia berkata bahwa tiap-tiap orang harus dinasihati. Jadi kalau ada banyak jemaat kita, itu tuntutan Tuhan atas seorang gembala itu lebih besar. Karena kalau sampai 10 jemaat kita tiap-tiap itu diajari dan dinasihati, itu butuh waktu yang panjang. Kalau 100 jemaat kita lebih panjang lagi. 1000 jemaat kita kalau tiap-tiap orang dinasihati dan diajari lebih panjang lagi. Walaupun kita punya metode kelompok sel boleh, karena di mana ada pengkaderan, di mana ada pelipat gandaan diri, saya melahirkan gembala-gembala sel, gembala-gembala pemuda, gembala anak, dan yang akan bisa merawat 7-8 jiwa. Mungkin bisa, tetapi maksud saya adalah ada keseriusan dari seorang hamba Tuhan untuk menggarisbawahi bahwa tiap-tiap orang secara personal, secara privat dilayani, dinasihati, diajari sampai dia dipimpin. Ya dikatakan memimpin tiap-tiap orang. Jadi tiap-tiap orang persona-persona dipimpin kepada apa? Kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi target gereja itu sempurna di dalam Kristus. Kita bangga banyak jemaat luar biasa. Saya pun bangga kalau ada jemaat saya banyak berlimpah-limpah. Tapi tanggung jawabnya berat. Di mana tiap-tiap orang mesti diajari, dibimbing, bahkan tiap-tiap orang harus dibawa menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Kalau sampai jemaat itu tak sempurna menurut pemenang Kristus, yang pertama Tuhan panggil adalah pemimpinnya. Inilah seorang prajurit yang kadang-kadang kehilangan fokus dan tidak bisa lagi fokus kepada pembimbingan, pembinaan warga jemaat dengan serius, karena ya tadi seperti saya katakan ada fokusnya yang terabaikan karena penghidupan. Sekalian.
Ayat 29, ayat terakhirnya berkata begini. Itulah yang kuusahakan. Kata Paulus, itu yang diusahakan. Jadi seorang hamba Tuhan harus mengusahakan apa itu? Mengusahakan tiap-tiap orang dinasihati, mengusahakan tiap-tiap orang diajari, mengusahakan tiap-tiap orang dibimbing kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Lalu apa dikatakan? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Ini merupakan pergumulan seorang hamba Tuhan. Kalau seorang gembala menganggap ringan sekadar membentuk jemaat dan mencatatnya menjadi anggota gereja dan tidak mampu membimbingnya secara personal, tidak membimbingnya secara privat, ini bahaya. Besok kita akan sulit ya di hadapan komandan kita. Pertama-tama memang di dunia ini kita tidak dapat promosi. Ya mungkin sekadar begitu saja lah. Kita tetap menjadi hamba Tuhan, tetap menjadi alat dalam rumah itu, tapi mungkin menjadi alat untuk yang kurang mulia. Tetapi ada alat yang diperuntukkan untuk hal-hal yang mulia. Kalau menurut kitab Timotius juga. Ya. Saudara sekalian, jadi harus ada usaha yang sungguh-sungguh, ada pergumulan, dipergumulkan, bahkan ditandaskan lagi dengan kata yang berikutnya, dengan segala tenaga. Wow, luar biasa. Segala tenaga. Jadi nggak main-main. Sesuai dengan kuasanya, kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat. Jadi memang ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat dalam diri seorang hamba Tuhan Paulus dan kita juga, dan itu yang kita pakai untuk energi positif di dalam memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang boleh saya sampaikan bagi kita hamba Tuhan, berbagi saja bukan menggurui. Tetapi karena ayat ini memberkati saya dalam menghadapi tantangan gereja yang sedang duniawi, dangkal secara rohani dan sedang terpengaruh oleh media-media yang begitu ketat di akhir zaman ini, seperti menurut Bill Hall, kita perlu mengantisipasinya dengan pesan firman Tuhan lewat hamba Tuhan Paulus bahwa kita mesti mengajari tiap-tiap orang, menasihati tiap-tiap orang, membimbing tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus yang dikerjakan, diusahakan, dipergumulkan dengan segala kekuatan tenaga, yaitu dengan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Demikian firman Tuhan yang boleh sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, kita akan akhiri acara kita. Sebelumnya kita akan ujian. Kita membawa kepada Tuhan juga. Selamat datang ke apapun juga, aku datang ke dunia untuk tidak semua pada akhirnya satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri
pada hari ini di awal kami memulai ibadah PKK. Kami memohon Tuhan yang menyempurnakan rangkaian acara kami, dan kami memohon Tuhan yang memakai setiap kami, semua para anggota PKK, para pendeta-pendeta, sehingga kami benar-benar menjadi alat kepunyaan Tuhan, menjadi alat untuk kerja Tuhan. Amin. Kami percaya kepada kuasa Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang menjadi anggota PKK. Amin. Menguatkan mereka di tengah-tengah pelayanan, Amin. menopang mereka dengan kuasa Roh Kudus, Amin. memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, Amin. bahkan memulihkan keadaan mereka. Amin. Terima kasih Bapak. Kami akhiri acara kami ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus mari kita semua yang percaya berkata, Amin.